dosen dan guru pemudi, uji kompetensi PPG serta guru tertentu tahun 2024. Perkenalkan, saya Nur Cahyani SPD, pengajar SMP IT Asadia Dapoko. Alamat Jalan Poros Dapoko, Kecamatan Irmerasa, Kabupaten Bantaeng. Sekaligus saya mahasiswa PPG guru tertentu piloting ketiga tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM mahasiswa 249031495175. Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja SMP IT Asadia Dapoko kelas 7 dengan materi perubahan SAT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap semua belajar? Siap. Kalau sudah siap masih belajar, kita kelas siapkan Isaid, Kiaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Saya absen dulu nih. Ade Humaira hadir. Ainul hadir. Aisyah Nur Atika hadir. Arianita hadir. Fitri Aulia Hadir. Atira Hadir. Nur Muhammad Badri Satria Hadir. Oke, kita doakan teman tak yang sakit, semoga cepat sembuh dan masuk di kelas. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Oke, sebelum ibu lanjut ke materi, ada yang masih ingat materinya ibu yang sebelumnya? Nah, wujud SAT ini pada umumnya itu terdiri apa? Tiga. Yaitu pada, cair, dan gas. Nah, ibu akan memasuki materi tentang perubahan SAT. Tapi saya jelaskan dulu apa tujuannya. Tujuannya adalah supaya kita tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tentang perubahan SAT. Nah, terus apa lagi? Tujuannya supaya kita bisa menjelaskan tentang perubahan SAT. Nah, ada tidak yang biasa kita lihat AMS mencair? Biasa tadi, baik itu di mata, di sekolah, ataukah di pemerintah.
Kenapa es batu itu bisa mencair? Satu, suhu ruangan. Karena adanya suhu ruangan yang mengakibatkan panas sehingga es itu mencair. Oke, saya akan tampilkan di video, tapi sebelumnya saya bagikan dulu lembar kerja siswata dari kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 2. Kita perhatikan dulu videonya di atas, lalu kita kerja hasil yang mau kita amati. Kita perhatikan di atas dulu. Adapkan sumber dan akan mempelajari bagaimana ini sumber pertama tentang penyusunan model partikel sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sumber kedua, yaitu perubahan wujud zat. Simak video sampai selesai ya. Rasa-rasanya materi ini akan sangat mudah untuk kalian karena di SD kalian sudah pasti pernah mempelajarinya. Kalau bisa nak, kasih lagi buku catatan tak dulu. Yang penting-penting kita catat yang video yang saya tampilkan di atas. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, zat itu bertiga, ada semuanya, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, kita akan bahas perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Apa sudah mengerti? Betul sekali, perubahan wujud dari zat menjadi cair itu namanya mencair atau mulai. Contohnya seperti es ini, kalau tidak segera dimakan, maka dia akan mencair. Mulai dengan es batu. Jika es batu itu dipanaskan atau terlalu lama dibiarkan dalam suhu ruangan, maka lama-kelamaan es yang awalnya padat ini akan berubah menjadi cair. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pemanasan itu akan membuat partikel-partikel dari gas itu bergerak atau berputar lebih cepat, sehingga terbentuk sedikit ruang atau partikel. Kalau yang memanaskan terus-menerus, lama-kelamaan kekuatan dari ikatan partikelnya itu akan berkurang, sehingga terbentuklah zat cair. Bagaimana mengenai pertanyaan? Kalau sudah selesai, untuk menguji tingkat pemahaman kalian, coba kalian kerjakan beberapa soal ini. Sudah selesai untukmu. Ibu sudah jelaskan di atas videonya, tinggal kita kerja LKPDK. Tapi saya mau tampilkan dulu poin-poin pentingnya nak. Di mana itu poin-poin pentingnya, yaitu tentang perubahan zat. Perubahan zat adalah di mana suatu zat berubah dari satu wujud ke wujud lainnya. Nah, sudah dijelaskan tadi video yang tersebut yang kita lihat tadi. Nah, terus apalagi yang mau kita amati sebentar tentang RS diamati, terus air mendidih. Nah, terus ini lagi sudah dijelaskan tadi di videonya yang kita lihat tadi. Nah, ini wujud zat yang umumnya kita kenal ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, di sini ada lagi di sini pertanyaannya itu, mengapa hal ini bisa terjadi pada gelas ini tetap dipanaskan? Sampai nomor 3. Terus jenis-jenis perubahan zat yang tadi juga yang kita lihat, ada mencair, ada membeku, ada memembur, menyublim, dan mengkristal. Sudah tadi mungkin sudah ada di komentar yang mencatat yang penting-penting tadi. Ada yang mencatat di atas yang penting-penting? Kalau ada, bukan dulu. Ada. Ibu lanjut tentang faktor yang mempengaruhi perubahan zat, seperti teman saya yang menjawabnya tadi. Kenapa es batu ini bisa mencair? Nah,
faktor yang mempengaruhi perubahan zat, yaitu ada suhu. Suhu yang tinggi umumnya menyebabkan zat berubah menjadi wujud yang lebih rendah atau cair atau gas. Nah, kedua, tekanan yang tinggi dapat memaksa partikel zat menjadi lebih rapat sehingga bisa berubah menjadi wujud. Nah, ini contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Ada pembuatan es batu. Es batu dibekukan dalam freezer. Kedua itu meluapkan air. Kayak ada yang di depan tak. Nah, terus terbentuknya embun. Uap air di udara mendingin dan berubah menjadi tetesan air. Terus yang terakhir menyetrika baju. Uap air dari setrika membasahi pakaian dan menguap kembali. Nah, sebelum saya suntik kerja LKPDK, lebih bagus kapan kalau SBK dulu sebelum kita kerja tugas. Siap? Siap. Oke. Kalau ibu bilang topik 1, topik 2 kanan kiri, topik 4 kali, topik 5 kali. Nah, iya. Kalau terakhir paling susah yaitu topik 5 3 kali. Oke, siap. Topik 1 kali, topik 2 kali, topik 4 kali. Topik 5 kali. Topik 5 3 kali. Tidak langsung ini. Tidak apa-apa kalau tidak langsung. Nanti lagi kalau terakhir kita SBK-nya harus dikonsen, nah? Oke. Jadi silahkan buka LKPDK masing-masing kelompok, ambil yang mau diamati yaitu es batu mencair. Masing-masing kelompok 1 orang yang ambil hasil yang mau diamati. Masing-masing kelompok silahkan naik. Yang kita amati itu sekarang itu yaitu es batu mencair. Jadi yang kita mau amati itu es batu mencair. Es batu mencair. Kalau mau kita cerita ada pertanyaan? Silakan, kalau tidak ada pertanyaan silakan kerja tugas Pak. Saya kasih waktu paling lambat 35 menit. Paling lambat. Terus pilihannya ibu nak kerja sama tak sama teman tak. Terus analisis data tak. Apalagi presentasi tak. Ibu itu yang ibu mau nilai. Kerja sama tak sama teman tak. Jadi harus dikerja sama, jangan 1 orang yang kerja. Jadi bertanya Ki yang menulis apa jawabannya ini, terus yang ketuanya juga harus diperhatikan semangat siapa teman yang tidak mau kerja sama. Kenapa? Apakah itu sudah dicairkan tidak? Bagian yang terakhir. Perhatikan tangannya di atas, yang belum silahkan kerja. Kita perhatikan tangan kamu di atas, pasti
dari kelompok 4 akan mempresentasikan perubahan zat. 1. Tuliskan hasil pengamatanmu dari percobaan kelompok yang telah dilakukan di dalam kolom hasil pengamatan yang telah tersedia di bawah. Perhatikan temannya di atas. Waktu. Keadaan es batu dipanaskan selama 1 menit. Keterangan tidak mencair secara utuh. Keadaan es batu dipanaskan selama 2 menit tidak mencair secara utuh. Keadaan es batu yang dipanaskan selama 3 menit tidak mencair secara utuh. Keadaan es batu dipanaskan selama 4 menit mencair secara utuh. 2. Setelah kalian menuliskan hasilnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa saja yang menyebabkan air es mencair? Suhu yang tinggi umumnya menyebabkan zat perubahan menjadi wujud yang lebih rangkap atau cair. Contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, air menguap menjadi uap air. Dan yang kedua, menyetrika baju menyebabkan pakaian rapi karena suhu pada setrika uap yang panas. Ketiga, menarik kesimpulan. Setelah mengamati es batu yang mencair, menurut kelompok kami, es batu merupakan salah satu benda padat yang kemudian memiliki sifat benda yang cepat berubah. Perubahan wujud es batu menjadi wujud cair dengan proses perubahan yakni mencair jika dibiarkan begitu saja. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah presentasikan pematang di atas. Sampai ada yang mau bertanya, silahkan bertanya Ki. Dari kelompok 4 siap menjawab. Atau dari kelompok lain, kalau tidak bisa dari kelompok 4, kelompok yang lain yang bisa jawab. Silahkan. Ada pertanyaan dari teman tak? Silahkan. Kasih presentasinya teman tak. Oke. Contohnya peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya beda yang menguap apa? Air menguap menjadi uap air. Yang kedua, menyetrika baju menyebabkan pakaian rapi karena suhu pada setrika uap yang panas. Tapi yang minta teman kenapa bisa menguap itu apa? Kenapa bisa menguap? Menguap maksudnya apa ya? Pertanyaan bagaimana? Kenapa bisa terjadi penguapan? Kenapa bisa terjadi penguapan? Ada jawaban yang lebih jelas dari kelompok 2 dan 3? Ada yang jawab paling tepat? Tidak ada? Contoh penguapan nih, kenapa bisa terjadi penguapan? Kenapa bisa terjadi penguapan? Karena adanya faktor suhu panas, maka terjadilah penguapan. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya ada. Oke, silakan beri tepuk tangan dari kelompok 4. Silakan. Dari kelompok 1 sudah siap. Nah, presentasikan hasil pengamatannya. Silakan naik ke atas.
Profita ini dan saya Mufidah Aulia. kami akan mempresentasikan hasil pengamatan yang terkait dari materi perubahan wujud zat. Yang pertama, keadaan es batu setelah dipanaskan selama 1 menit, yaitu sudah mulai mencair sedikit demi sedikit. Kemudian selama 2 menit, perubahan wujudnya sudah mulai terlihat. Kemudian keadaan es batu dipanaskan selama 3 menit, es batu sudah mulai semakin mencair. Kemudian yang keadaan es batu dipanaskan selama 4 menit, es batu sudah berubah wujud menjadi cair atau air. Faktor atau penyebab es mencair yaitu pertama, karena suhu ruangan yang tinggi sehingga dapat merubah wujud es batu yang semula padat menjadi cair. Kemudian yang kedua, tekanan yang tinggi dapat memaksa partikel zat menjadi lebih rapat sehingga es tersebut bisa berubah wujud. Contoh peristiwa penguapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjemur pakaian yang basah di bawah sinar matahari. Air yang ada pada pakaian menguap dan pakaian tersebut pun mengering. Yang kedua, air yang dipanaskan dalam panci hingga mendidih dan mengeluarkan uapan, dan suhu udara yang dingin menciptakan embun kemudian menjadi air. Kemudian, kesimpulan yang kami dapatkan dari pengamatan hari ini yaitu apabila es batu diletakkan ke dalam gelas kemudian didiamkan selama beberapa menit, maka kita akan menyaksikan perubahan zat dari yang awalnya padat menjadi cair. Kemudian ada pun faktor-faktor yang menyebabkan suatu zat berubah wujud dari yang awalnya padat kemudian menjadi cair. Yang pertama, karena suhu ruangan yang tinggi atau panas sehingga menyebabkan es batu dalam gelas menjadi cair. Lalu faktor yang kedua adalah karena tekanan yang tinggi yang dapat memaksa partikel-partikel zat menjadi lebih rapat sehingga es batu tersebut bisa berubah wujud. Adapun wujud zat menguap dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita memanaskan air hingga mendidih, kemudian terjadinya penguapan pada air tersebut. Itulah kesimpulan yang kami ambil dari pengamatan perubahan wujud zat pencairan dan penguapan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hasil pengamatan dari materi 1. Sempat ada mau pertanyaan dari apa yang kita sampaikan ke mata. Tidak ada pertanyaan yang mau disampaikan ke kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ayo, silakan bertanya. Bebas, silakan. Kita. Apa saja yang menyebabkan tetes mencair? Bisa dijawab dari kelompok 1? Bisa, alhamdulillah. Silakan kita jawab. Yang pertama, karena suhu ruangan yang tinggi sehingga dapat merubah wujud es batu yang semula padat menjadi cair. Yang kedua, tekanan yang tinggi dapat memaksa partikel zat menjadi lebih rapat sehingga es tersebut bisa berubah wujud menjadi cair. Ini adalah pertanyaan dan jawaban paling tepat. Beri dulu tepuk tangan dari kelompok 1 dan kelompok 4. Ayo teman-teman. Itulah presentasi yang bisa kami sampaikan. Saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia
menguap. Keadaan es batu dipanaskan selama 4 menit. Keadaan es batu yang dipanaskan selama 4 menit mencair seluruhnya. Apa saja yang menyebabkan air es mencair?